Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya Benny Ramdhani di channel Benny Info. Ya guys, di channel Benny Info ini kalian bisa mendapatkan aneka informasi mulai dari kuliner, traveling, apalagi ya, perihal kota Bandung, dan juga informasi seputar dunia literasi. Ya, informasi literasi kali ini akan saya angkat buat para penulis pemula, khususnya yang berminat menulis novel. Ya, kita mulai dari dasarnya. Apa itu? Si 3 huruf. Apalagi kalau bukan ide, ya. Ya, kita mulai dari paling awal supaya kalian bisa belajar dari awal ya. Gimana caranya memilih ide, terus proses pemilihan idenya gimana gitu ya. Yang akan saya bahas, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan jangan di skip iklannya. Terima kasih semuanya, langsung aja check it out. Ya guys, seperti halnya proses kreativitas, semuanya berawal dari ide. Dia yang akan mendorong sebuah proses dari awal ke akhir. Tanpa ide ya kita nggak mungkin berproses melakukan kreativitas. Sama ya, kayak di menulis novel juga gitu. Tanpa ide ya nggak akan jadilah itu novel. Nah, masalahnya ada sebagian penulis pemula yang kesulitan atau susah mendapatkan ide. Ada juga sih sebagian yang justru luber ide. Jadi banyak ide, saking banyak idenya juga bisa bikin pusing ya. Pusing untuk memilih mana yang terbaik. Oke, saya akan bantu buat teman-teman. Caranya seperti ini ya, kita langsung aja ke cara pertama. Cara pertama, kalian harus tetapkan kalian ingin menulis genre apa ya. Genre tahu kan? Jadi di penulisan fiksi, khususnya novel ini ada berbagai genre ya. Nah kalian silahkan tentukan kalian mau nulis tentang genre romance, atau komedi, atau thriller, atau bisa juga kalian gabungkan misalnya komedi dan romantis. Tapi tentu saja kalian harus terapkan nih porsinya lebih banyak romantisnya atau komedinya. Kalau banyak komedinya berarti kalian harus kira-kira, oh iya ya komedinya 80%, 20% romantisnya. Juga kombinasi lainnya ya, misalnya kombinasi thriller, romance misalnya. Ya bebas, kalian bisa memilih dan menentukan. Soal referensi genre ini kalian bisa googling aja, atau ya mungkin nanti saya kalau ada kesempatan akan membuat ulasan tentang genre di novel ya, khususnya di Indonesia. Kalau genre dunia terlalu banyak banget ya, dan nggak semuanya cocok untuk di Indonesia. Nah, kalau genrenya udah kalian tetapkan, langsung kalian ke nomor 2. Nomor 2 adalah kira-kira segmennya yang ingin kalian sasar untuk membaca novel kalian ini siapa ya. Misalnya kalian ingin menulis untuk wanita dewasa, atau remaja putri, atau untuk cowok gitu ya. Biasanya kita akan semakin dipersempit tuh idenya. Oh kalau cewek biasanya gini. Oh kalau wanita dewasa tema-temanya yang kayak gini. Oh kalau remaja putri lebih sukanya misalnya tentang pubertas atau identitas diri, jati diri kayak gitu. Nah kalian harus tentukan tuh segmennya. Kalau misalnya kalian menulis untuk novel anak misalnya, segmennya anak-anak, itu beda kalau kalian menulis novel tokohnya anak tapi segmennya semua umur atau bahkan orang dewasa bisa menikmati. Misalnya kayak Laskar Pelangi itu kan ya orang dewasa bisa nikmati, tapi ada juga sih novel anak yang memang segmennya buat anak, itu beda. Ya, di nomor 3 ini adalah referensi. Jadi referensi itu terkait misalnya buku-buku apa sejenis yang akan kita tulis. Jadi biar kita paham gitu genrenya seperti apa. Misal kita mau nulis tadi romantis gitu ya, atau komedi romantis, maka kita harus cari novel-novel komedi romantis apa yang bisa kita jadikan referensi yang pernah kita baca gitu ya. Atau kalau bikin apa ya, kita mau bikin thriller romance, cari selain novel atau buku bacaan, kalian juga bisa pakai film ya. Film biasanya untuk apa ya, buat dari sisi cerita gitu ya. Misalnya film apa yang cocok untuk cerita kita nanti yang genrenya misalnya petualangan, fantasi. Oh saya mau yang supernatural kayak misalnya Gifted atau
dari film-filmnya Stephen King atau film-film apa gitu ya. Nah, kita jadikan referensi buat mencari ide ya. Oke, kalau udah ketemu ya kumpulkan aja. Lalu ada lagi yang paling kuat sebenarnya referensi, yakni pengalaman pribadi kita. Nggak semua sih ya, jadi mungkin sebagian dari hidup kita ada yang sangat kuat untuk dijadikan ide novel. Misal kita pernah naik gunung, saya pengen ceritain bagian dari itu, cuma nanti ada bumbu-bumbu tambahannya. Nah, itu sebenarnya lebih kuat banget kalau referensinya pengalaman pribadi, karena biasanya nggak dialami oleh orang lain, berbeda gitu ya, dan sudut pandangnya juga jelas. Nanti kita juga punya perasaan, pikiran yang udah jelas juga karena kita udah pernah ngalamin ya. Misalnya saya pengen nulis tentang ketika saya ke Bologna, Italia. Sombong amat. Gitu. Ya udah, saya pakai itu aja. Cuma ceritanya nanti mungkin ditambah-tambah. Semacam itu ya. Kalau kita nggak punya referensi kehidupan pribadi, kita bisa pakai referensi kehidupan orang lain, tapi kita tahu ceritanya. Misalnya dari ayah, ibu, tante, om, atau sepupu-sepupu kita, atau sahabat kita yang ingin kita ambil idenya untuk kita tuliskan menjadi sebuah novel, ya. Oke, referensinya udah punya semua kan? Kalau mau nulis cerita, idenya bisa diambil dari situ juga. Ya, di nomor keempat, ketika sudah melewati tahap nomor 1, nomor 2, 3 tadi, biasanya kita akan semakin mengerucut ya, dari lautan ide akan makin mengerucut, makin jelas, ya kita akan nulis apa. Barulah kita pilih itu. Misalnya, saya mau nulis romantik komedi, saya pengen nulis untuk anak SMA, referensinya mungkin Dylan, novel Wattpad yang banyak itu, The Fault in Our Star, filmnya ini. Pengalaman pribadinya, pengalaman pribadi adik saya yang masih SMA, yang masih kekinian. Kalau saya udah kejauhan misalnya, atau pengalaman pribadi anak saya yang masih SMA, atau adik, atau sepupu, atau saya pengen nulis cerita pembunuhan, thriller, atau horor berdasarkan pengalaman pribadi saya, atau pengalaman pribadi dari paman saya yang diceritakan. Nah, gitu. Dari situ kita pilih-pilih, udah dipilah. Nah, gimana cara memilihnya? Yang pertama, pilih yang idenya bisa dikembangkan, di-develop menjadi sebuah novel panjang. Kalau ceritanya itu hanya terjadi dalam satu malam, ya kira-kira bisa nggak dikembangin gitu ya. Atau tokoh-tokoh terlibatnya seberapa banyak gitu ya, biar bisa berkembang menjadi sebuah cerita. Terus konfliknya kira-kira bisa dibuat subplot nggak, ada beberapa konflik nggak, biar nanti bisa dibuat sebuah novel. Kalau konfliknya tunggal, kayaknya ya nanti kitanya harus bekerja ekstra ya. Nah, kita cari tuh, yang paling utama adalah memungkinkan nggak kita kembangkan menjadi sebuah novel. Yang kedua, kalian pilih yang kira-kira paling kalian kuasai. Misalnya dari awal kita pengen nulis tentang kehidupan pejuang-pejuang pada masa tahun akan datang, tapi kita nggak punya referensi teknologinya, nggak punya referensi kira-kira kalau action itu jurus-jurusnya kayak gimana. Mendingan ya tinggalkan aja ya, cari aja yang lebih mudah atau yang kita kuasai, biar nanti saat mengetik itu effort kita nggak habis ya, karena kita butuh waktu, butuh tenaga untuk menulis, memikirkan sastranya, memikirkan dialognya ya. Kalau masih pemula, coba jangan terlalu muluk-muluk, bukannya nggak boleh, tapi kita mulai dari yang sederhana, yang simple, cuman nendang lah ya. Oke, jadi yang pertama apa tadi? Ya, mungkin dikembangkan. Yang kedua, ya kita kuasai. Dan yang ketiga, tentu saja yang bermanfaat bagi pembaca. Kalau buat saya ini tambahan pribadi sih dari saya. Ya kalau kita nulis isinya cuman ringan-ringan gitu kayak makan kerupuk, ya jangan ya, tapi ada gizinya. Oke, itu aja sih sebenarnya nomor 4-nya. Nah, kalau kalian sudah melewati proses 1, 2, 3, 4 itu, coba untuk dituliskan, dicatat ya. Dan jangan lupa dikasih judul sementara. Jadi kalian catat tuh, nomor 1 apa aja, nomor 2 apa, nomor 3 apa, gimana gitu ya, nomor 4 tadi juga gimana. Seperti contoh berikut ini ya, ini adalah contoh ide dari para peserta pelatihan menulis novel untuk pemula
batch 3 ya, sekarang udah batch 3. Nah, buat kalian yang mau ikut batch 4, siap-siap aja nanti bulan Februari atau Maret akan saya gelar. Sekarang lagi berlangsung, bulan Januari adalah batch 3. Ini dia contoh ide-ide dari teman-teman peserta kelas ajaib online penulisan novel batch 3. Check it out. Oke, semuanya gimana videonya? Dan contohnya tadi udah memperjelaskan ya. Silahkan bantu komen aja gimana tadi contohnya menurut kalian keren, oke, atau ya ada kritikan mungkin silahkan ditulis di kolom komentar ya. Tulis nomor berapa yang kalian suka, nomor berapa yang menurut kalian, wah itu kayaknya aku suka banget gitu ya. Ya, jangan lupa untuk masukkan saran dan kalau ada pertanyaan juga boleh ya, kita diskusilah bebas di kolom komentar. Terima kasih yang udah simak dari awal, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komennya ditunggu banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.